Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom, warga Kerajaan Allah, kita bertemu kembali dalam program Voice of Victor. Adapun renungan kita hari ini saya mulai dari pembacaan Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Saudaraku, Tuhan senang menunjukkan belas kasihan, karena hal itu sangat penting baginya. Belas kasihan menang atas penghakiman. Belas kasihan Tuhan adalah atribut yang lebih tinggi dari penghakimannya. Oleh karena itu, Tuhan kita lebih suka mengampuni dibanding menghakimi kita. Kalau hal ini sangat penting bagi Tuhan, maka tentu saja hal ini juga penting bagi kita. Tahukah saudaraku sekalian bahwa cara kita mengampuni dan menunjukkan belas kasihan akan mempengaruhi hidup kita? Kalau kita membaca dalam Matius 18 ayat 35, di sana Yesus memberikan peringatan yang serius ketika dia memberikan perumpamaan tentang tuan dan hamba yang tak mengampuni. Dia bilang begini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Artinya bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang membuka akses yang lebar dan akan secara total kita menyerahkan diri kepada penguasa kegelapan. Nah, saudaraku sekalian, warga Kerajaan Allah, sesudah kita mendengarkan seluruh khotbah, seluruh renungan selama ini Februari ya, 2 bulan ini, maka saatnya kita berpraktek untuk mengampuni pelanggaran. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita ada 3 tingkatan pengampunan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita sebut dengan tingkat verbal atau lisan. Pengampunan ini dimulai dengan perkataan kita. Kita semua bisa berkata, saya mengampunimu, saya memaafkanmu. Atau jika orang tersebut tidak hadir, saya sudah memaafkan dia. Kita bisa melakukan hal ini secara pribadi di hadapan Tuhan atau di hadapan orang lain. Nah, saudaraku, saat kita mengucapkan kata-kata pengampunan dengan mulut kita, Roh Kudus akan mulai mengubah hati kita dan memberi kemampuan bagi kita untuk mengerti apa yang kita katakan. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudaraku, ada kerajaan Allah saat kita mengucapkan kata-kata pengampunan. Ini perlu kita ingat, perlu kita sadari bahwa sebagai anak raja, memberikan pengampunan itu tidak didasarkan karena permintaan maaf orang itu, atau mungkin pertobatan, atau restitusi orang lain. Ya memang sangat menyenangkan ya kalau orang itu bertobat, dia menembus kesalahan, dia datang kepada kita minta maaf. Namun dalam banyak hal, dalam banyak kasus, mereka tidak melakukan itu. Tapi Raja kita, teladan kita, Yesus, tetap memberikan pengampunan. Walaupun orang yang jahat, ya, yang jahat kepada dia tidak mengupayakan pertobatan itu. Yesus, teladan kita yang terbesar. Dia justru mengatakan dalam satu kalimat yang dia katakan di kayu salib, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi langkah pertama, tingkatan paling dasar itu adalah pengampunan, dimulai dari perkataan kita. Yang kedua, saya menyebutnya dengan tingkatan melepaskan. Saudaraku, tidak cukup baik untuk hanya mengampuni orang secara verbal atau lisan. Kita perlu melakukan tindakan terhadap kata-kata yang tadi kita ucapkan. Ketika dalam perumpamaan mengenai raja yang mengampuni dan membatalkan hutang 10.000 talenta dari hambanya itu, raja itu mengambil sebuah tindakan dan melakukan sesuatu yang di luar, ya, suatu hal yang luar biasa. Beberapa orang mungkin berkata, "Saya akan mengampuni, namun saya tidak akan bisa melupakan itu semua. Saya tidak bisa melupakan sakit hati itu." Saudaraku, itu bukan pengampunan. Kita mengampuni dan kita melupakan. Ini berarti kita tidak membalas dendam, atau tidak menginginkan balas dendam, atau tidak menuntut permintaan maaf dari orang-orang yang telah menyinggung perasaan kita. Kita ini seperti sedang membatalkan hutang mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melepaskan, kita disebut melepaskan pengampunan dari hati kita. Tentu saja yang paling mudah adalah kita tidak menceritakan kepada orang-orang lain, halayak ramai, tentang apa yang telah terjadi antara kita dengan orang itu. Kita tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang yang baru kita ampuni itu. Bukankah Alkitab, konstitusi kerajaan menyatakan bahwa kasih menutupi banyak dosa? Dan teladan dalam perjanjian lama, sejauh timur dari barat, sejauh itu Tuhan telah menyingkirkan pelanggaran kita dari kita. Ketika Tuhan mengampuni, Dia melupakan dan tidak pernah mengungkit-ungkit lagi, tidak pernah membicarakannya lagi dengan orang lain, dengan siapapun. Saudaraku, Alkitab memberitahu kita untuk bersikap baik satu sama lain, lemah lembut, saling mengampuni, bahkan seperti kasih Tuhan, ya, seperti Tuhan telah mengampuni kita. Namun saya punya pengecualian, saudaraku. Kalau kita sangat terluka, kita dapat menceritakan itu kepada konselor rohani, atau mungkin kepada bapa rohani kita, pemimpin rohani, dan kita mengatakan kepada mereka apa yang sudah terjadi, agar mereka dapat mendukung dan berdoa untuk kita dan menolong kita. Tetapi untuk motivasi kita untuk mendapatkan validasi dari orang agar kita ini rasa dibela, itu tidak boleh. Kita nggak boleh memberitahu orang lain tentang hal itu. Apalagi yang kita bisa lakukan saat kita sudah mengampuni, jangan
menghindari atau memutuskan hubungan dengan orang-orang yang telah kita maafkan. Saya teringat dengan sebuah cerita mengenai para malaikat yang menyampaikan pesan Yesus kepada para wanita di kuburan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukankah malaikat berkata kepada para perempuan, "Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan katakan kepada Petrus juga, hei Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea." Apa maksud pesan ini? Yesus ingin memberitahu kepada Petrus bahwa Yesus sudah mengampuninya untuk apa yang telah dia lakukan. Mengampuni pengkhianatan, mengampuni penyangkalan Petrus. Dan Tuhan tidak ingin menghancurkan persahabatannya dengan Petrus selamanya. Saudaraku, warga kerajaan Allah, orang-orang dunia ini perlu tahu dari tindakan kita bahwa mereka itu diampuni. Jika kita menarik diri dari mereka, ini menjadi sebuah indikator bahwa kita masih memiliki sesuatu yang tidak baik atau melawan mereka dalam hati kita. Bahkan jika itu sulit, kita bisa setidaknya kita ramah menunjukkan kasih kepada orang-orang yang telah menyinggung perasaan kita. Jika kita melakukan hal ini, kita akan sering mematahkan kekuatan kepahitan. Kita mematahkan kepahitan dan menghilangkan sengatnya dari hati kita. Namun ada juga catatannya, saudaraku, untuk mengampuni orang tidak berarti bahwa kita dapat mempercayai mereka lagi. Mereka mungkin harus berusaha memulihkan hatinya dan mendapatkan kepercayaan kita lagi. Jadi lepaskan pengampunan, lepaskan, dan jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah kita melepaskan berkat untuk orang itu. Ini merupakan keputusan untuk memberkati orang-orang yang telah kita ampuni. Ketika kita melakukan ini, kita sungguh-sungguh terbebas dari luka dan pelanggaran yang disebabkan oleh orang-orang yang menyakiti kita. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, berkatilah orang-orang yang mengutukmu, dan lakukanlah hal-hal yang baik kepada orang-orang yang membencimu, serta berdoalah untuk orang-orang yang kejam, orang-orang yang menganiaya kamu." Karena kualitas yang demikianlah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga bagi kita semua. Saudaraku, inilah keputusan yang luar biasa yang bisa kita ambil, yaitu memberkati orang-orang yang telah menyakiti dan menghina kita. Saya menyebut ini dengan sebuah tingkat kematangan spiritual yang paling tinggi. Ini adalah kedewasaan rohani yang paling tinggi. Saya teringat dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 sampai 22. Di sana disebutkan, jikalau seteru kita lapar, berilah dia makan roti. Kalau ia haus atau dahaga, berilah dia air minum. Karena engkau sedang menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepada. Saudaraku, perhatikan kata tertulis tadi. Tuhan akan membalas itu kepada. Apa maksudnya? Pengampunan membuka pintu sorga atas kita. Saya teringat juga dengan contoh yang baik ya. Kita bisa meniru dari pengalaman Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf merasa dikhianati. Yusuf dijual. Yusuf teraniaya oleh saudara-saudaranya. Apa yang Yusuf lakukan di akhir dari cerita kitab Kejadian? Dia tidak menghukum saudara-saudaranya.
justru Dia memberkati mereka dan memberikan warisan di Mesir. Ketika mereka merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan, Dia justru berkata dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 dan 21, kamu memang telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah kita mengubahnya menjadi kebaikan. Dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dan Yusuf mengatakan lagi, jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saudaraku, dari cerita ini kita dapat mengambil tindakan untuk mulai memberkati orang-orang yang telah melukai kita, orang-orang yang telah menyinggung perasaan kita, orang-orang yang telah melakukan pelanggaran secara sengaja dan dia melakukan perbuatan dosa terhadap kita. Kita dapat berdoa, melepaskan berkat untuk mereka, memohonkan berkat Tuhan atas mereka, dan memberikan support, dorongan kepada mereka semua. Saudaraku, 3 hal ini yang saya bisa bagikan kepada kita. Pengampunan dimulai dari mulut kita. Lepaskan juga pengampunan, rilis ya, pengampunan itu dari hati kita. Tanpa beban, seperti Tuhan yang melupakan seluruh pelanggaran kita. Dan berikan berkat, lepaskan berkat bagi orang-orang yang sudah kita ampuni. Saudaraku, pengampunan itu merupakan salah satu kunci terbesar dalam kerajaan Allah. Saya meyakini berkat kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, kebenaran dari Roh Kudus menolong dan memberkati kita saat kita menerapkan kebenaran ini dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami semua, biar sama seperti dalam surga. Berkat-Mu atas kami pagi hari ini, kami bersuka cita, kami mempraktekkan firman-Mu, kami hidupi firman-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu, dan teladan kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan dan Raja kami. Kami siap untuk melakukan firman-Mu dalam segenap hidup kami. Dalam nama Sang Raja, Kristus Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.